Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Halo viewers, welcome back to Video Pview by Paramavida Akuladia Group. Oke, gimana nih kabarnya rekan-rekan profesional? I hope you're doing great and semoga sehat-sehat aja terus ya. Oke, saat ini kita ada di Video Pview dan tentunya dengan narasumber yang menarik dan topik pembahasan yang gak kalah menarik nih. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Ponco Prakoso, kita sapa yuk. Halo Pak Ponco. Halo Mbak Naomi. Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Naomi gimana? Sehat, luar biasa saya Pak. Baik. Oke, mungkin ada di antara rekan-rekan kita Pak yang baru menonton atau baru lihat nih tentang channel YouTube kita. Boleh Bapak mungkin introduction sedikit nih Pak, lagi ngapain, bidangnya ditekuni apa? Baik, nama saya Ponco Prakoso Agung Purwanto. Cukup panggil nama depannya saja, cukup panggil Ponco. Saya dari 2019 awal memang menekuni bidang desain, khususnya desain presentasi sebagai pengajar. Gitu ya. Jadi yang diajarkan desain presentasi, bikin media visual, toolsnya yang digunakan adalah PowerPoint. Makin kesini makin banyak layanan online, contohnya Canva, lalu Google Slide ya, saya merambah ke arah sana juga gitu ya. Jadi bicara tentang desain presentasi, tools yang digunakan untuk menciptakan satu desain presentasi itu nggak cuma PowerPoint aja. Pakai Canva bisa, pakai Google Slide juga bisa gitu ya. Kita menyesuaikan aja gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak udah mungkin di sini mau kan meluangkan waktunya buat kita discuss bareng. Oke, saya ingin mengingatkan juga untuk para rekan-rekan profesional, viewers, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Paramavida. Baik, Pak, kita move on nih Pak ke PowerPoint. PowerPoint, we're talking about fitur yang jarang dipakai, tapi sebenarnya useful banget nih Pak, sangat berguna. Yang pasti Bapak familiar pastinya kan sehari-hari ya. Oke, kita bicara tentang action button Pak di PowerPoint yang digunakan untuk menambahkan tindakan yang dapat dilakukan audiens selama presentasi, seperti kembali ke slide sebelumnya atau pindah ke slide berikutnya. Mungkin boleh Bapak jelaskan sekalian kita praktekkan Pak? Baik, jadi action button itu fungsinya adalah membantu si presenter untuk bisa lari ke slide yang nggak mesti ada di depan di belakangnya, itu perpindahannya smooth gitu ya. Tapi kita memang butuh trigger. Contoh, di sini saya sudah siapkan materi dummy aja gitu ya. Ada slide judul, misalkan di sini ada presentation title, dummy aja saya bikin. Di sini ada pengembangannya, judulnya nanti terserah rekan-rekan pendengar nanti gitu ya. Bisa di sini saya pakai 5W1H, tapi saya nggak pakai semuanya, saya pakai 3 aja. Di sini ada what, ada when, ada who. Nah, action button itu cocoknya kalau kita punya satu slide yang berbicara tentang outline. Sama kayak waktu saya ngajar, jadi sebelum saya masuk ke pembahasan rinci atau detailnya, setelah slide judul, ada tuh bahasan dari saya, omongan yang kayak gini. Dalam pelatihan ini, kurang lebih ada beberapa poin ini yang akan jadi poin untuk didiskusikan, atau poin-poin besarnya ini aja. Nah, itu outline sebetulnya. Nah, itu bisa jadi patokan kita untuk mengoperasikan atau mempraktekkan fitur yang namanya action button itu. Jadi di sini ada what, ada when, ada who. Nah, 3 topik atau 3 judul di setiap slide yang tadi, ini saya jadikan outline di satu slide setelah judul. Misal, saya enter slide baru, ya saya ambil dari sini aja. Di sini ada what, saya copy, saya masukkan ke sini. Misalkan ini saya rapikan sebentar. Sini ada what, saya taruh di sini misalkan ya. Ini saya ubah jadi warna hitam dulu. Ada what, ini saya duplicate. Setelahnya what tadi apa? When gitu ya. Sini saya ganti jadi when.
yang terakhir who. Saya taruh di sini who, ya. Jadi saya pengen kalau action button itu kalau saya klik what, ya karena dia ada di slide berikutnya sebenarnya tinggal next aja, nggak begitu ngaruh gitu ya. Tapi kalau saya mau ke who langsung, dia akan langsung ke slide yang who, ya. Kita bisa bikin ibaratnya apa ya, pemicunya atau triggernya ya menggunakan elemen seperti ini bisa. Caranya gimana? Kita klik nih, misalkan what, saya klik what text box-nya. Di sini saya masuk ke fitur yang namanya insert. Nah, di sini ada yang namanya action. Saya klik. Nah, di sini action on click-nya masih non nih. Jadi kalau saya klik dia nggak nganterin kita kemana-mana. Saya pilih yang kedua nih, poin kedua hyperlink to. Nah, di sini pilihannya next slide. Bisa ke previous, bisa first slide, bisa last slide. Kalau kita mau ngelihat detail rinciannya, kita masuknya ke slide sini. Di bawah custom show di sini ada slide. Saya klik. Nah, kita lihat di sini ada previewnya, kelihatan? Hyperlink to slide-nya. Nah, di sini kan saya yang klik what ya. Berarti saya di sini ke what, saya oke. Di sini saya okein lagi. Oke, sekarang yang kedua, when saya klik, saya masuk ke insert, di sini ada action, hyperlink to, next slide ganti ke slide ke 3. Slide keempat. Karena slide keduanya udah jadi outline ya. When. Oke. Di sini yang who. Lalu saya masukkan lagi action, hyperlink to, next slide ganti slide yang terakhir, slide kelima. Ya, saya okekan, di sini juga oke. Nah, kelihatannya ketika saya istilahnya slideshow. Kelihatan hasil slideshow-nya? Jadi kalau saya klik what, ya jelas dia ada di next slide-nya. Jadi sebenarnya nggak begitu ngaruh juga gitu ya, karena kita tinggal next, ya dia masuknya pasti ke halaman berikutnya. Tapi kalau saya mau ke when, lengkap satu halaman dia langsung gitu. Nah, kalau saya back lagi, dia akan mengikuti alurnya ya. Kalau saya ke who, ya berarti masuk ke who. Kalau saya previous, klik back gitu ya, balik ke when, balik ke what, baru ke outline lagi. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau saya masuk ke when, saya mau balik lagi ke outline gitu ya, nggak perlu ngelewatin what dulu. Nah, berarti di what, mungkin dari slide yang ini, di sini saya masukkan action button. Action button itu dia sifatnya sama kayak shape. Jadi ngambil kategori action button itu ada di shape. Jadi insert, shape, di paling bawah ini ada yang namanya action button. Sebetulnya elemen apapun bisa dikondisikan jadi action button sebetulnya. Tapi action buttonnya ada sendiri sebetulnya. Spesial ada sendiri. Misalkan di sini ada home, saya bikin home. Jadi saya klik, bikinnya sama kayak shape supaya dia rapih, sambil digambar, sambil ditahan tombol shift supaya dia presisi. Nah, misal begini. Gitu ya. Nah, itu langsung kebuka tuh action settingnya, karena yang kita masukkan shape-nya kategorinya action button. Hyperlink tuh saya masuk ke slide 2 berarti outline ya. Saya oke sini. Ini saya okein. Nah, ini kan tampilannya, kalau tampilan visual si icon action buttonnya masih seperti ini ya, kita bisa atur. Klik, lalu di sini ada shape format. Ya, kita bisa aturlah di sini shape style-nya supaya nggak nah, misalnya kayak gini aja. Ini masih ada apa namanya ya, istilahnya outline-nya. Saya masuk ke shape outline, pilih no outline. Nah, bisa rapi kayak gini. Nah, ini kalau saya copy, saya masukkan dia di setiap target slide-nya. Nah, gitu ya. Misal saya coba praktekkan lagi. Saya ke who, dia ke who. Cuman saya mau balik ke outline lagi, saya tinggal klik yang ini. Balik ke when, saya tinggal klik yang ini. Jadi nggak perlu melewati slide sebelumnya. Betul. Dan ini cukup bermanfaat juga kalau kita ada pertanyaan di tengah jalan, tapi pertanyaan itu dia markir gitu. Pertanyaan yang udah beberapa slide yang udah kita udah kita paparkan sebelumnya baru ditanyain gitu. Nah, itu enak tuh, kita tinggal balik ke outline. Bapak tadi mohon maaf, atau Bapak Ibu tanya yang part yang mana gitu. Jadi kita tinggal, Mas saya mau yang ke who misalkan. Ya sebenarnya kalau who kan ya tinggal next aja. Cuman kalau dari when ke who ada beberapa slide gitu ya, kita bagusnya enaknya ada fitur ini. Jadi kita balik ke outline ya, kita tinggal ini. Karena memang saya siapkan slide-nya nggak banyak ya, tapi kalau realnya slide-nya banyak, ini membantu gitu ya, supaya kita bisa runut
So, kita tinggal klik-klik aja. Oke, berarti buat lebih rapi ya Pak? Betul. Jadi Ya. kita kayak dipikirin gitu loh. Waktu presentasinya, waktu eksekusinya nggak ngasal gitu, nggak ngebuka masuk ke edit mode, ya kita tetap pada tampilan slideshow, kita tinggal klik aja. Kita klik. Ya kita balik lagi bisa klik. Jadi memang bagusnya kita siapkan slide sebagai outline nih. Jadi ibaratnya kayak ada daftar isinya gitu. Daftar isinya ya itu apa aja topik-topik turunan dari judul yang kita siapkan, itu tinggal diklik, dianterin langsung ke situ. Balik lagi ke outline-nya, ya tadi ada action button, saya gambarkan dengan icon yang rumah. Nah, gitu. Oke, nah, boleh take notes nih buat viewers kan. Jadi kita bisa pakai action button nih buat slide-slide yang memang banyak, juga membantu banget ya Pak. Mau dikit banyak sebenarnya juga nggak berbeda jauh, tapi kalau misalnya memang slide-nya 10 lebih kan baliknya harus back lagi. Kan PR tuh kita ngebalikinnya bisa lagi. back pakai arah gitu kan. Nah, ini bisa jadi shortcut lah, bisa instan. Oke, kita move on Pak dari action button. There's another feature, itu saya pernah dengar nih, hyperlink Pak. Hyperlink ini kan buat, setahu saya nih ya Pak, buat menambahkan tautan dari sumber data yang kita pakai. Nah berarti hyperlink ini bisa dikonek kemana aja ya Pak? Apa bisa ke selain tautan lain gitu Pak? Gimana yang di luar PowerPoint? Baik, jadi hyperlinks dan action button ini sebetulnya mirip. Tapi yang kita tahu hyperlink itu kalau kita awal-awal dulu waktu masih zaman sekolah ngebuka PowerPoint gitu ya, kita masukkan satu website, kita klik kebuka websitenya. Jadi sebenarnya kalau action button itu triggernya lebih kepada icon yang kita kasih gitu ya sebagai pemicunya, atau kita bisa masukkan lewat insert, lalu ada action button kategorinya sendiri gitu ya. Tapi kalau hyperlink lebih kepada teksnya yang kita kasih. Jadi biasanya kalau teks yang ada hyperlinknya biasanya warnanya biru, di bawah ada garis bawahnya, biasanya ada underline-nya. Nah, sekarang kita coba ya. Saya ambil di bagian slide nomor 3 inilah misalkan. Di sini ada teks ya. Cara bikin hyperlink ya kita blok aja teksnya, sebagian frase atau semuanya bisa gitu ya. Misalkan saya ambil satu frase sampai koma di sini. Ya. Saya klik di sini. Saya masuk ke insert. Nah, kalau action tadi ada di samping kanannya, di samping kirinya ada yang namanya link, hyperlink. Kita klik. Nah, sebenarnya tampilannya beda, tapi sebenarnya pada hakikatnya sama sebetulnya fungsinya. Tapi lebih kepada ya, misal di satu slide ini saya udah taruh beberapa, misal di sini ada slide bentukannya PDF, saya klik, ini saya oke. Nah, dia berubah nih. Ini kalau ke file, ke salah satu file di luar pakai PowerPoint. Walaupun sebetulnya kalau kita di sini ada, saya coba edit link ya. Nah, di sini bisa masuk ke yang mana gitu ya. Lalu nah ini bisa ke slide yang berapa juga bisa, mirip-mirip sama kayak action button, tapi hyperlink memang lebih kepada teks sih sebetulnya. Jadi kalau saya ini saya klik, saya pakai tombol kontrol atau CTRL, saya klik. Nah, kita tunggu. Nah, kebuka nggak? Kelihatan nggak? Dia kebuka. Coba di yang kita harus tunggu dulu. Nah, dia kebukanya kayak gini nih. Di window yang berbeda gitu ya, di Windows yang berbeda. Misalkan saya balik lagi ya. Nah, misalkan di sini saya klik kanan, saya edit link. Kita misalkan masuk mau ke salah satu website tertentu, berarti di sini ada tulisannya ini address ya. Kita tinggal masukin aja tautan atau website yang memang kita mau jadi tujuan. Misalkan di sini pixabay.com ini salah satu website penyedia elemen-elemen gratis gitu ya. Saya oke. Ketika dalam posisi slideshow, ini saya klik aja. Nah, sebentar. Dia masuknya ke, nah sini langsung kebuka Pixabay-nya. Oh iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip lah gitu ya sama action button, cuman memang triggernya aja yang berbeda. Oh, berarti kalau misalnya hyperlink ini bisa di luar PowerPoint ya? Bisa. Oh, berarti itu highlight-nya kayak saya bisa bedain kali ya. Betul. Kalau
action button, kita bermain di PowerPoint itu sendiri, kita mainin icon yang menarik, bisa ya Pak? Custom bisa ya Pak? Bisa. Jadi sebenarnya action button itu nggak cuman kita mondar-mandir di file ini aja sebetulnya. Ini misalkan ya, saya balik ke sini deh. Ini saya jadikan action button misalkan si tulisan what ini. Saya masukkan action. Di sini ada hyperlink to. Next slide, di sini ada pilihannya tuh, ada URL. Kalau kita mau masuk juga, ya sebenarnya mirip sih. Tapi memang yang kita tahu hyperlink itu lebih familiar kalau kenanya ke teks. Tapi kalau action button lebih kepada ada pemicunya berupa icon atau elemen apapun bisa jadikan fungsinya sebagai action button sebetulnya. Nah, yang agak tricky kalau di teks ini ya, teks itu sebagian teks kita bisa fungsikan sebagai hyperlink. Tapi keseluruhan teks kita bisa taruh action. Misal hyperlink to saya misal ke slide terakhir deh misalkan. Ya, saya oke. Nah, ini kalau saya slideshow ya. Saya klik di sini, saya dekatkan kursor saya mau saya ke sini, ini masuknya lihat tuh ke pixabay.com. Kelihatan kan kecil? Iya. Nah, muncul. Tapi kalau ke sini ini bisa juga nih. Nah, masuknya ke sini. Jadi kalau action button itu lebih kepada satu elemen, tapi kalau elemen yang jadi triggernya berupa teks, teks itu kita bisa jadikan hyperlink. Jadi sebenarnya mirip sih sebetulnya, tapi hyperlink itu lebih kepada teks, tapi keseluruhan teksnya sebagai satu elemen itu bisa dijadikan action button juga. Jadi jangan bingung. Kelihatannya sih mirip-mirip, tapi sebenarnya ada perbedaannya di situ. Berarti dalam action button tuh bisa ada hyperlink kalau betul, teks. kalau memang teks, betul. Oke, bisa dicermati nih untuk rekan-rekan. Jadi perbedaannya ada di antara dua itu. Jadi kalau misalnya tadi action button lebih ke icon, kita bermain di dalam PowerPoint, tapi bisa juga ke dokumen lain. Nah, di sini hyperlink itu lebih ke umumnya ke kata-kata ya Pak, teksnya. Iya. Yang jadi pemicunya atau yang jadi hyperlinknya itu teks atau sebagian teks di dalam satu text box. Oke, kita mungkin saya lanjut nih ya Pak. Baik. Kita ada yang ketiga, itu saya di PowerPoint ini kita kadang pakai file data, juga kita ganti laptop atau ke komputer file tuh nggak keikut nih Pak. Misalnya kayak dari sini kan kita mau pindahin tapi ya kemis nggak keikut. Nah, ada fitur yang mempermudah hal ini nggak sih Pak? Kalau saya dengar tuh pack and go, is it right atau gimana Pak? Ya, jadi pack and go atau kita bisa package presentasi kita burn ke salah satu CD ya bisa juga gitu ya. Nah, fungsinya adalah kalau kita masukkan file di luar presentasi misal video, tapi videonya kita nggak tampilkan masuk ke slide-nya, dia bentukannya link gitu ya. Tapi kalau kita nanti distribusikan file presentasi kita, kalau si file videonya nggak kita ikut sertakan, maka hyperlinknya biasanya nggak keikut. Nah, supaya kita tahu di slide itu ada link apa saja gitu ya. Nah, itu biasanya kita ketahuannya ketika kita gunakan fitur yang namanya pack and go atau packaging presentation burn to CD gitu segala macam ya. Misal ya, di sini saya misalkan ya pada posisi ini saya langsung ekspor menggunakan fitur ya istilahnya pack and go tadi. Jadi saya masuk ke file, ya, saya masuk ke file lalu saya ekspor. Nah, di sini ada package presentation for CD. Saya klik. Di sini ada package for CD, saya klik. Nah, nama CD-nya nanti ketika dimasukkan apa? Di sini kita bisa rename, ya. Di sini hanya ada satu file aja yang akan di-copy. Kalau mau ditambahkan file yang lain silakan klik add, kalau ada yang mau dihilangkan silakan di remove. Di bawahnya ini ada opsi, ada option. Kalau saya klik lihat, di sini ada link file. Kalau kita uncheck, maka kalau ada file-file di luar presentasi yang ke link, dia nggak akan masuk ke dalam satu burningan CD itu. Makanya lebih baik kita checklist saja. Lalu di bawah ada embed through type fonts. Maksudnya gini, kan kadang kita suka agak kreatif gitu ya. Kita coba pakai font-font yang lucu-lucu yang sebetulnya di PC yang lain belum tentu ada gitu ya. Nah, ini supaya tetap orang yang jadi target
kita distribusikan file ini bisa ngelihat font dengan font yang memang kita desain. Nah, kita checklist ini nih. Jadi fontnya nggak balik ke defaultnya. Biasanya kalau di sini ya defaultnya Arial. Kalau kita nggak embed through type fonts, misalkan ada font yang memang kita masukkan dari luar, kita install sendiri, dibukanya di PC yang memang tidak ada file fontnya, ya itu nggak akan kebaca ya. Makanya memang idealnya memang dua-duanya di checklist gitu ya. Kalau saya nih kalau langsung ke CD, lihat di sini copy to CD, di sini yes aja, cuman kan saya nggak ada CD-nya ya. Kalau ada CD-nya bisa langsung ke burning, atau kita bisa masukin copy to folder. Saya klik copy to folder, kita bisa masukkan nih. Nanti folder name-nya mau apa? Misal saya taruh di desktop. Nah, di sini misal saya select, saya oke. Nah, di sini saya coba masukkan di sini, saya kasih nama ya. 2 misalnya. Saya oke. Nah, di sini kelihatan nih. Karena tidak ada file yang di luar presentasi yang saya kasih link, maka di sini hanya muncul slide saya aja. Di sini ada presentation package, kalau dibuka, nah itu ya ini sih sebetulnya settingan kalau kita mau burning ke dalam CD. Ya, di sini saya coba close. Idealnya ini dipakai untuk burning ke CD ya, Pak? Betul. Nah, sekarang kita coba nih, kalau di dalam di dalam slide presentasinya kita masukkan link, tapi linknya mengarah ke salah satu file yang lain, video misalkan. Saya kasih contoh, ini yang tadi ini aja deh. Ini kan awalnya Pixabay ya. Ini saya klik kanan, saya edit link, saya coba masukkan file yang lain. Nah, di sini ada browse. Nah, di sini saya coba munculkan. Nah, foldernya kelihatan ya. Di sini saya udah siapkan sebetulnya salah satu file video. Saya klik. Oke. Saya klik. Ini saya oke. Nah, makanya yang tadi nih udah bukan ngarah ke Pixabay lagi, kelihatan nggak di sini? Udah nggak ngarah ke Pixabay lagi, tapi kalau saya klik, nah dia ada notif bahwa kita nanti akan ngebuka dokumen file yang berbeda. Misalnya saya buka ya. Iya, Pak. Coba, tapi dia munculnya di nah ini nih hasil ngebukanya tadi, file video gitu. Nah, ini saya coba balik ke sini. Nah, sekarang coba dalam posisi ini kita udah bikin hyperlink, tapi hyperlinknya bukan ke salah satu website, tapi untuk ngebuka salah satu file. Di sini saya set jadi video. Oke, jadi kalau kita masukkan video dalam bentuk link, tapi kalau kita masukkan lewat fitur action button, kan nggak kelihatan videonya masuk ke sini gitu ya. Kalau kita mau distribusikan file presentasinya, kan takutnya kalau orang play ya videonya nggak akan ke play ya, karena memang sumbernya tidak ada. Nah, kita coba ya masukkan di sini what. Saya jadikan dia sebagai pemicu atau button, action button. Di sini action. Saya hyperlink to. Di sini pilihannya next slide, tapi saya pilih yang other file. Saya coba cari. Di sini kelihatan foldernya. Lagi loading nih, Pak. Wait. Tunggu. Nah, ini ya. Bukan, sorry. Saya coba ambil salah satu video nih, udah saya sediakan. Nah, ini ya videonya udah masuk hyperlink tuh, jadi bentukan video footage sederhana gitu. Saya oke. Nah, kalau kita klik, nah dia akan kebuka ya videonya. Nah, ketika kita export sebagai ya istilahnya pack and go tadi, saya masuk ke export. Saya masuk ke package presentation for CD, saya package for CD. Ya, di sini kalau mau di rename silakan, add remove file yang ada di sini silakan. Optionnya kita cek, link file sudah, embed through type font juga sudah, saya oke, copy to folder. Saya browse dulu, saya mau taruh di mana? Saya taruh desktop aja biar mudah. Saya select, lalu oke. Nah, ini ada pilihan do you want to include link file in your package? Saya pilih yes. Oke, ketika sudah ke save, nah dia tampilannya gini. Tuh.
ada file kita dan ada file video yang tadi saya kasihkan link. Lengkap nih ya Pak. Iya, jadi kalau ada file apapun di luar presentasi, mau itu kita klik kebuka file Excel atau kebuka PDF segala macam, ya pastikan aja dia di-include ketika diikut sertakan ya waktu kita ekspor atau dalam format nge-burning ke CD. Any files nih ya Pak? Semuanya. Any files, iya. Tapi kalau bentukannya website ya dia cuman link gitu aja ya, hyperlink gitu diklik nanti kebuka Kan sendiri. nggak bisa gitu. di folder ya Pak? Betul. Nah ini sebenarnya untuk sebagai membantu si presenter juga kalau misalkan lupa nih slide-nya banyak, ternyata di salah satu slide itu ada salah satu link mengarah untuk memunculkan satu video atau file yang lain. Nah kita bisa tracingnya sebenarnya dari sini. Oh ternyata di file yang saya bikin itu ada file-file ini loh yang saya jadikan hyperlink gitu. Sisanya sih aman sih, gitu aja sebenarnya mainnya. Saya udah mulai dikit-dikit udah mulai ngerti nih Pak. Yeah. Tadi masih apa nih? Dari Yeah. sekarang udah mulai gini. Ternyata itu fungsi hyperlink tadi bisa ke Pack and Go ini. Betul. Sejalan ya Pak. Jadi yang didistribusikan nggak hanya file PowerPoint atau file presentasi atau materi aja, tapi kalau di dalamnya ada link-link atau button action yang memunculkan file di luar PowerPoint, itu nanti ke link semua tuh, masuk ke semua ke satu folder kalau kita lewat fitur package presentation for CD gitu, atau istilahnya Pack and Go tadi. Oke, berarti in short nih ya Pak, action button sama hyperlink ini hampir mirip, cuman daily use-nya berbeda. Betul. Berbeda. Baru mungkin kita bilang Pack and Go ini jadi rendering ya Pak, gimana kita rendering keluarnya Ya tuh. jadi kayak jembatan kita lah gitu. Ya. Jadi shortcut kita. Oke, berarti dua-duanya tetap semua bertiga ini komponennya digabungin pasti Iya ya, sebenarnya Pak? kayak inline aja gitu. Kalau kita masukin website berupa hyperlink ya kenainnya di teks. Tapi kalau kita mau ngebuka atau lari ke slide yang mana ya biasanya kita pakai button action gitu ya. Nah supaya tahu nih file apa aja yang udah kita pernali, mungkin kita lupa segala macam, kita ngeceknya lewat format itu tadi tuh, export package presentation for CD atau istilahnya Pack and Go tadi. Nah kelihatan apa aja tuh file-file yang udah kita pernah masukin dalam format link gitu, atau format action button tadi gitu. Oke, berarti semua fitur ini ada di Microsoft Point Basic atau harus ada ini Pak, kayak updates harus di 2000 berapa? Kalau setahu saya hyperlink dan action button itu ada di semuanya ya. Cuman kalau hyperlink sih emang udah dari dulu ada. Cuman kalau action button sih harusnya kayaknya ada juga gitu. Berarti lengkap, harusnya rekan-rekan viewers nih bisa semuanya pakai ya Pak. Oke, berarti itulah tadi fitur-fitur yang memang sebenarnya mungkin umum, tapi banyak hal yang nggak tahu ya Pak. Banyak yang kayak masih menerka-nerka ini gunanya apa, ini untuk apa sih, karena kayak mirip-mirip aja apa bedanya Betul. nih ya kan. Sekarang kita udah tahu penggunaan yang pas tuh di mana, dan rekan-rekan bisa juga cermati untuk memakai, jadi nggak salah nanti kalau misalnya rekan-rekan taruh hyperlink nih di kata-kata kan, tapi bukan harusnya di icon, padahal atau kebalikannya, jadinya nggak miss di situ. Dan juga tampilannya pun lebih rapi untuk diperlihatkan ke klien. Oke, jadi kurang lebih 3 itu ya Pak. Mungkin tadi Bapak ada statement terakhir Pak? Ya itu aja sih tadi sebetulnya mirip ya, hyperlink sama action button mirip. Tapi biasanya familiarnya kalau hyperlink itu identik sama teksnya yang kena hyperlink. Tapi kalau action button pemicunya bisa pakai action button ngambil di shape, atau kita sebenarnya bisa pakai elemen apapun, posisikan dia sebagai action button bisa aja. Itu aja sih sebetulnya. Semoga setelah ini fitur-fiturnya dipakai ya oleh rekan-rekan dan jadi bermanfaat juga pastinya, karena udah mengetahui fungsi-fungsinya nih. Oke, kurang lebihnya saya terima kasih nih Pak udah meluangkan waktu buat kita diskus sampai akhir. Mungkin dari Bapak juga udah sharing pengalaman Bapak kan selama ini gimana pas pakainya. Dan oke, saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Naomi. Oke, baik. Jangan lupa juga untuk para rekan-rekan viewers untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Paramavida. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.